Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait dengan brainstorming dengan mind mapping model dan cara berpikir out of the box tentang pemaparan dari Bapak Menteri SDM yakni Ignatius Jonan dalam seminarnya di Institut Teknologi Bandung. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Andrian Syahnur. Yang kedua Dia Permata Sari, yang ketiga Yoga Satria, selanjutnya Destriana Pratiwi, dan yang terakhir adalah Sri Wahyuni. Nah, dalam video ini kami menemukan 5 ide kreatif dari pemaparan Bapak Ignatius Jonan seputar leadership atau kepemimpinan. Yang pertama adalah memberikan teladan yang baik. Yang kedua, target dari keberhasilan itu ialah hasil, bukan popularitas. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima adalah belajar dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah menghasilkan atau melahirkan pemimpin, bukan pengikut. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, memberikan teladan yang baik. Seorang pemimpin atau leadership harus mempunyai jiwa contoh kepemimpinan yang baik kepada para bawahannya atau para karyawannya. Seperti yang kita ketahui, menurut Bapak Ignatius Jonan dalam video seminar tersebut, bahwa beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin atau leadership itu hal yang paling utama adalah memberikan contoh yang baik. Dengan memberikan contoh yang baik, maka bawahannya akan mengikutinya sehingga tercapailah target atau hasil yang ingin dicapai. Dan yang kedua adalah dalam seminar tersebut Bapak Ignatius Jonan mengatakan hal yang terpenting adalah hasil dari apa yang kita capai, bukan dari popularitas kita. Karena sejatinya popularitas itu ialah nilai plus dari setiap individual. Dan yang paling utama itu adalah hasil, apa yang kita berikan atau hasil yang kita berikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Bapak Ignatius Jonan, bahwa leadership atau seorang pemimpin itu tidak hanya mencari jabatan atau bahkan uang, tapi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Dan yang paling utama, seorang pemimpin berani mengambil resiko dan berani mempertanggungjawabkan semua hal yang akan terjadi, dan tentunya dia akan memberikan semampunya atau sepengetahuannya tentang bagaimana memimpin yang baik dan yang kemudian nantinya akan diikuti oleh para bawahannya. Saya akan menjelaskan beberapa ide kreatif yang sudah kami dapat dari mendengarkan seminar kuliah umum yang dibawakan atau yang menjadi pematerinya itulah Bapak Ignatius Jonan pada kuliah umum ITB. Nah, adapun ide-ide kreatif yang disebutkan oleh Bapak Ignatius Jonan, yang pertama itu memberikan teladan, di mana menjadi seorang leadership harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Di mana kebanyakan sekarang banyak leadership yang mampu memimpin namun tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, sehingga banyak leadership yang membuat suatu peraturan atau membuat suatu ajaran namun mereka tidak menjalankan ajaran tersebut, yang membuat banyak bawahan yang tidak menghargai atau tidak menghormati leadership tersebut. Karena pada wataknya leadership tidak memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Nah, yang kedua itu ada kerja keras, di mana menjadi seorang pemimpin yang baik tentu tidak mudah, banyak rintangan dan banyak juga hambatan yang mereka lalui, sehingga perlu suatu kerja keras yang mampu nantinya menjadikan suatu keberhasilan dalam mereka memimpin. Menjadi seorang leadership, pemimpin adalah juga disebut sebagai motor penggerak yang harus mengarahkan anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Dan menjadi seorang pemimpin harus memiliki sikap ataupun sifat ambisius dalam mencapai suatu tujuan, yang juga bukan merupakan suatu pemimpin yang gampang menyerah atau gampang mengeluh. Dalam melakukan tugasnya, seorang pemimpin tentu harus memiliki suatu inisiatif yang besar, sehingga
dapat melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya kerja keras adalah kunci keberhasilan bagi seorang pemimpin ataupun leadership. Dan kerja keras sendiri tidak digunakan atau tidak digantikan oleh apapun selama itu mereka gunakan atau mereka usahakan untuk menjadi suatu keberhasilan. Dan apapun yang mempengaruhi suatu leadership itu dipengaruhi oleh adanya kerja keras mereka masing-masing. Dan untuk suatu kerja keras itu tidak berdasarkan dari segi pendidikan ataupun segi kemampuan mereka. Dan pekerja keras sendiri juga bisa difaktori oleh adanya pengalaman dan juga rasa ingin tahu seorang pemimpin. Contohnya sebagai seorang Pak Ignatius Jonan, beliau tidak memiliki kemampuan apapun di dalam bidang kereta api. Namun beliau dengan kerja kerasnya selama 6 tahun ini dapat melakukan perubahan dari segi pelayanan dari kereta api yang dulunya tidak ada pelayanan WC umumnya, sehingga sekarang menjadi WC umum yang ada terdapat di dalam gerbong-gerbongnya. Dan juga dulu pelanggan sembarangan masuk, tidak memiliki karcis pun bisa masuk ke dalam kereta api. Sekarang semua peraturan dibuat dengan tertib dan tentunya pelayanan sekarang menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadilah asal dari kerja keras yang sudah dibuat oleh Bapak Ignatius Jonan terhadap pelayanan ataupun perubahan yang terjadi untuk perusahaan kereta api Indonesia. Belajar dan pengalaman. Pemimpin haruslah merupakan sosok yang cerdas dan berpengetahuan luas, terutama yang berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Hal ini dibutuhkan agar bisa memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat, serta menyadari dampak keputusan tersebut dibuat. Selain belajar, juga ditekankan kepada mahasiswa ITB untuk mengimbangi ilmu dengan pengalaman, karena pengalaman sangat berharga untuk dunia kerja nantinya. Target keberhasilan bukanlah sebuah popularitas. Pemimpin targetnya hasil, bukan populer. Seorang pemimpin harus bisa menjadi inspirasi untuk bawahannya. Misalnya, memberikan motivasi untuk bawahannya, menyelesaikan permasalahan dalam lingkungannya, dan harus tahu arah dan tujuan serta goals yang ingin dicapai. Dan perlu diketahui bersama, pemimpin yang baik berasal dari bawahan yang baik pula. Jadi pada intinya, pemimpin dan bawahan harus saling bekerja sama agar bisa mencapai goals yang diinginkan dan menyatukan visi serta misi. Melahirkan pemimpin bukan pengikut. Seorang pemimpin sejati bukan menciptakan pengikut, tapi mampu menghasilkan pemimpin yang lainnya. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin sejati, yaitu pemimpin yang mampu menginspirasikan semua orang, memiliki solusi kreatif, dan mampu memenuhi kebutuhan organisasi, menjadikan pedoman dalam setiap aktivitas dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Banyak sekarang yang kita lihat pemimpin yang tidak amanah, menyalahgunakan kekuasaan dan tujuan pribadi. Menjadi seorang pemimpin sejati harusnya mencontohkan sifat kepemimpinan seperti Nabi besar Muhammad SAW, yaitu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Kemudian belajar dari pengalaman. Ada salah satu pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Bukan hanya pengalaman diri sendiri, melainkan juga pengalaman dari orang lain. Belajar memang menjadi salah satu keberhasilan, tapi tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa belajar sampai jenjang pendidikan yang tinggi. Tapi belajar bisa diperoleh dari mana saja, siapa saja, dan seperti apa, karena belajar tidak cuma sekedar akademis, tentu juga bisa dari alam. Belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun orang lain, akan membuat seseorang hati-hati dalam melakukan sesuatu. Ia tidak akan melakukan kesalahan 2 kali atau berkali-kali, justru ia akan terus-menerus memperbaiki dirinya. Sama hal yang terkadang kunci keberhasilan seseorang tidak bisa dilandasi hanya berdasarkan jenjang pendidikannya, tapi keberhasilan bisa diperoleh baik berlandasan pendidikan bagus atau tidak selama terdapat kerja keras dan rasa ambisiusnya.
Jika mampu belajar dari kesalahan dan memperbaiki secara sungguh-sungguh, sembari belajar hal-hal yang baik, kita akan menjadi seseorang yang maju. Dan tidak sedikit banyak juga yang sukses dari belajar dari pengalaman. Pengalaman sangat berharga untuk bekal di dunia kerja nantinya. Kemudian, memberikan teladan. Memberikan teladan, keteladanan suatu pemimpin dalam semua aspek juga sangat penting. Teladan dapat diartikan dengan memberi contoh yang baik dalam segala aspek. Cara berpikir ini membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk mematahkan sesuatu kebiasaan tertentu. Misalnya mencoba cara baru sebagai bentuk dobrakan kebiasaan cara lama, di mana Pak Ignatius sendiri memaparkan bahwa jika seorang pemimpin ingin menjadikan pasukannya tertib akan aturan, maka pemimpinnya harus terlebih dahulu tertib akan aturan itu untuk menjadi contoh yang baik bagi pengikutnya. Pemimpin yang teladan berarti pemimpin tersebut dapat memberikan contoh yang baik dalam segala aspek, semua bidang seperti kedisiplinan, bersikap, dan sebagainya. Seperti pendapat dari Napoleon Bonaparte, jika kita membuat atau membentuk 100 pasukan singa dengan pemimpinnya anjing, maka pasukan tersebut akan sama dengan anjing. Namun sebaliknya, jika pasukan 100 anjing dengan pemimpinnya singa, maka pasukan tersebut akan ikut menjadi singa. Sekian itu saja pemaparan seputar materi atau seminar dari Bapak Ignatius Jonan terkait dengan brainstorming ini. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kepercayaannya dan terima kasih setelah menonton video ini, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.